Salam sejahtera bagi kita semua. Kiranya saudara-saudari beroleh sukacita sepanjang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, renungan harian pada hari ini, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas segala cinta kasih-Mu yang terus memelihara kehidupan kami. Sebelum kami mengawali segala kegiatan kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya terangi hati dan pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian pada hari ini, Jumat 16 Februari 2024, tertulis dalam Mazmur 51 ayat 13. Demikian bunyinya, saya akan bacakan untuk kita semua. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali atau kita semua pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan di dalam kehidupan kita. Namun respon terhadap kesalahan dan dosa yang dilakukan bisa berbeda setiap orang. Ada mungkin yang takut serta menyesal dan bertobat ketika menyadari dosa dan kesalahannya. Barangkali ada juga yang bersikap acuh tak acuh dan biasa saja. Dan juga mungkin berbagai respon lainnya. Mazmur 51 ini adalah sebuah mazmur pengakuan dosa. Sebuah pengakuan dosa dari Daud kepada Tuhan karena melakukan dosa dan kejahatan. Kejahatannya itu mengambil Batseba menjadi istrinya dengan merancang Uria, suami dari Batseba, agar mati di medan pertempuran. Respon dari Daud ketika dia menyadari dosanya adalah mengaku dosa, menyesal, dan memohon belas kasihan dari Tuhan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan harian ini merupakan sebuah permohonan dari Daud kepada Allah agar Allah tidak membuang muka dan mengambil rohnya daripadanya karena dosa dan kejahatan yang telah dilakukan oleh Daud. Daud menyadari betul ketika Allah membuang muka dan mengambil rohnya daripadanya, maka hidupnya akan menderita dan hidupnya akan dikuasai oleh iblis. Bisa kita baca dalam 1 Samuel 16 ayat 14 dan juga ayat 23. Dijelaskan di sana ketika roh Allah undur diri dari Saul, maka roh jahat mengganggunya. Namun ketika roh Allah hinggap pada Saul, maka Saul merasa lega dan nyaman. Artinya roh Tuhan yang mampu membuat setiap orang untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana permohonan pemazmur dalam renungan ini, demikian juga permohonan kita setiap saat kepada Tuhan, agar Tuhan tidak membuang mukanya serta mengambil rohnya dari hidup kita. Tanpa roh Tuhan, maka kita seumpama orang mati yang tidak mampu melakukan kebaikan dan kebenaran. Kita tidak akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Roh Tuhan juga yang menuntun kita agar senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari menjaga hidup kita agar senantiasa berkenan kepada Tuhan. Mari kita jadikan hidup kita menjadi baitnya yang suci dan kudus, agar roh Allah berkenan berdiam diri dalam hidup kita. Ketika kita jatuh dalam dosa dan kesalahan, datanglah kepadanya dan memohon belas kasihannya. Tuhan tidak pernah memalingkan mukanya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh datang dan memohon belas kasihannya. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada pagi hari ini. Engkau menyapa kami
melalui firman. Kiranya Tuhan selalu menyinari kami dengan wajah-Mu. Kiranya Tuhan berdiam dalam diri kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami Tuhan mampu hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.